Namun barangkali pertama, mengapa kita perlu diet? Nah, untuk ibu-ibu biasanya yang paling penting mengapa kita diet itu adalah ada yang pertama nih, lebih sehat dan awet muda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa ketemuan dengan 162 akun pada malam hari ini melalui ngaosnya Prokami DIY. Terima kasih Prokami, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bicara. Saya izin untuk share screen ya. Pada malam hari ini saya akan membicarakan tentang cegah dan atasi diabetes dengan diet. Ini bukan berarti pilar yang lain tidak penting ya. Pilar yang lain tetap ya, untuk olahraga tadi sudah disebut oleh Pak Kus ya misalnya, itu tetap harus dilaksanakan. Lah ini hanya penekanan saja karena memang tadi seperti diminta kelihatannya saya diminta lebih penekanan pada bagaimana cara mengatasi eh, pengalaman mengatasi diabetes eh, dengan cara diet. Ya, saya punya diet namanya diet best. Diet best itu bahagia, enak dan sehat. Ya. Namun barangkali pertama, mengapa kita perlu diet? Nah, untuk ibu-ibu biasanya yang paling penting mengapa kita diet itu adalah ada yang pertama nih, lebih sehat dan awet muda. Nah, awet muda ini lebih menarik untuk ibu-ibu daripada kadang-kadang daripada lebih sehatnya. Jadi perlu saya sebut pertama. Yang kedua adalah mengurangi risiko infeksi karena kegemukan juga merupakan faktor risiko terjadinya infeksi dan mengurangi risiko penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif termasuk di dalamnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi sekaligus saya tekankan bahwa hari ini yang kita bicarakan adalah diabetes tipe 2 karena tipe 1 di luar himpunan pembicaraan pada hari ini. Lain lagi persoalannya kalau tipe 1 ya. Tipe 1 itu adalah autoimun ya. Jadi ini mengatasi diabetes tipe 2 ya. Poin berikutnya kita perlu mengingat kembali mengapa gula darah kok bisa naik. Gula darah naik itu berarti yang tadinya normal menjadi resistensi insulin, kemudian menjadi diabetes atau diabetes yang sudah diabetes kemudian menjadi gulanya sangat tinggi, hiperglikemi. Jadi diabetes itu sendiri adalah penyakit yang dapat dikontrol sehingga bisa saja diabetes, pengidap diabetes, tapi gula darahnya normal gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kadar-kadar yang dikatakan normal atau terkendala. Terkendali betul, ya, terkendali ya. Jadi misalnya saya diabetesi, tapi gula darah saya normal, nah atau terkendali. Nah itu yang kita inginkan dan tidak komplikasi. Jadi yang kita harapkan itu. Terapi DM bukan hanya kemudian gula darah kita baik, tapi juga menghindari komplikasi. Di antaranya tadi sudah disebut oleh Pak Kus, oleh Dr. Kus Baryanto, adalah nefropati, ya, gangguan ginjal. Nah, mengapa gula darah naik? Pertama adalah karena faktor makanan yang tinggi karbo. Yang kedua adalah konsumsi karbo yang tidak disadari. Ya, jadi seolah-olah tidak makan karbo, tapi makan karbo sebenarnya dan cukup banyak. Yang ketiga adalah minuman yang mengandung alkohol, minol. Yang keempat adalah makanan yang tinggi trans fat, ya, itu juga minyak trans, lemak trans itu juga meningkatkan kadar gula darah. Kemudian tadi kurang aktivitas, disebut juga oleh Dokter Kus. Dan satu lagi yang tadi belum disebut barangkali adalah
adanya infeksi atau peradangan. Nah, jadi adanya infeksi pada penderita diabetes akan meningkatkan gula darah. Dan ini yang penting juga adalah bahwa peradangan yang tidak disadari pada orang yang tadinya tidak diabetes lama-lama akan menyebabkan diabetes gitu. Jadi peradangan yang tidak disadari itu mengapa? Karena peradangannya level rendah, tingkat rendah. Dan antara lain peradangan tingkat rendah yang berjalan menaun kronis itu dijumpai pada orang-orang yang mengalami kegemukan. Jadi orang yang mengalami kegemukan jika tidak diatasi akan menjadi resisten insulin, resistensi insulin, ya insulinnya tidak dapat bekerja dengan baik, yang kemudian lama-lama berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 itu bisa merupakan kelanjutan dari kegemukan, obesitas, resistensi insulin, diabetes. Nah, itu urutannya begitu. Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Kus juga bahwa kebanyakan pada orang dewasa DM-nya adalah tipe 2. Termasuk sekarang ini remaja yang obesitas juga sudah banyak menunjukkan tanda-tanda resistensi insulin. Yang fisik, secara fisik resistensi insulin itu misalnya adalah kulitnya mulai ada garis-garis hitamnya di lipatan-lipatan itu. Itu udah mulai tanda-tanda resistensi insulin. Kalau berdiri tegak di atas, berdiri tegak itu melihat ke bawah itu bisa aja kemudian ujung kaki kita tidak kelihatan karena tertutup oleh perut. Nah, itu berarti ada resistensi insulin juga. Nah, resistensi insulin kalau kita lihat daripada tabel yang sebelah kanan ini, itu umumnya akan masuk pada klasifikasi pradiabetes, prediabetes. Kalau diukur gula darah puasanya ketemunya 100 sampai 125. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang gula darah 100, jangan bilang, oh aman, normal. Bukan. Ya, yang normal benar ya dia di bawah 100. Kalau sudah 100 sampai 125 itu prediabetes. Dari kadar HbA1c ini yang diukur tiap 3 bulan disebut dokter Kus tadi sebaiknya 3 bulan sekali itu mengukur HbA1c selain gula darah ya. Kalau gula darah setiap bulan sebaiknya. Lalu setiap 3 bulan ada pengukuran HbA1c yang merupakan ukuran rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir itu HbA1c. 5,7 sampai 6,4 sudah prediabetes. Jadi 5,7 itu sudah prediabetes. Walaupun dokter penyakit dalam sering mengatakan bahwa target dari terapi diabetes adalah HbA1c di bawah 7. Tetapi yang ideal bukan di bawah 7. Yang ideal kalau dia sangat terkendali ya bisa di bawah 5,7 seolah-olah normal. Bisa nggak? Bisa. Jadi ini kadar-kadarnya. Jangan juga terjebak pada pemahaman yang salah. Saya sudah tua, jadi gula darah 160 nggak apa-apa, 200 nggak apa-apa, itu nggak boleh. Sebagaimana tekanan darah juga gitu. Saya tuh udah tua, tekanan darah 160 nggak apa-apa, oh, nggak boleh. Harus sekitar 100 gula darah itu. Puasa ya, puasa di bawah 100 ya. Kalau setelah makan itu sekitar 100 berapa ini? Kalau kita lihat ini di bawah 140 ya, di bawah 140 yang normal. Atau 100 ini salah nih. 100 100 100 kurang dari 140 maksudnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita harus punya semangat perubahan ini. Semangat berubah ya. Semangat perubahan saya ilustrasikan di sini adalah seperti gambar yang sebelah saya paling kanan atau paling pojok kiri berubah menjadi yang sebelah kiri atas. Ini namanya semangat perubahan.
Oh, ini ada kutipan video ya. Ya, ini foto-foto lama. Ya, silakan jangan dibuang foto-foto lama itu. Karena kita harus punya semangat berubah sehingga yang lama harus tahu before and afternya harus ada gitu. Nah, itu ya. Ini gambar waktu di Filipina ya. Pak Pus ada nggak ya? Lupa ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Tadi kelihatan foto-foto sebelum berubah ya. Terus ke yang sebelah kiri yang sudah berubah ya. Pengalaman saya menunjukkan kita bisa turun berat badan dengan cara diet yang baik dan gula darah juga akan terkontrol. Lalu kapan mau diet? Jangan sampai kaos kita tulis saya mau diet besok pagi gitu. Jangan, tapi diet itu singkatan atau akronim dari ini supaya ingat ya, Bapak Ibu supaya mudah ingat. Saya buatkan akronimnya. Diet itu apa? D-nya dimulai. Kalau cuma menyimak video saya di YouTube, YouTube saya namanya Dokter Bambang UMY, Pak Mukhlis, bukan Dokter Bes atau Dokter Bambang Edi, tapi Dokter Bambang jadi dimulai. I istiqomah. Enjoy, T target gitu. Jadi harus ada enjoy-nya juga gitu. Karena apa? Kalau kita diet itu stres, nanti malah kortisolnya naik. Kortisol naik, gak jadi diet lagi. Gula darah bisa naik, berat badan tidak jadi langsing gitu. Karena apa? Kortisol naik. Ingat target-targetnya apa? Targetnya tadi gula darah puasa turun, gula darah sewaktu turun, HbA1c turun. Semakin rendah, semakin normal HbA1c, maka risiko terjadinya gangguan ginjal akan semakin turun. Jadi kalau HB-nya A1C-nya tadinya 8, itu mesti akan muncul nefropati gitu, walaupun ringan. Ada proteinuria, mikroalbuminuria. Nanti kalau diturunkan HbA1c-nya, dia akan hilang albuminuria, mikroalbuminurianya itu. Jadi kuncinya adalah menjaga HbA1c agar eh, sesuai dengan target normal tadi, atau sebelum itu ya seperti prediabetes lah gitu, seperti orang prediabetes antara 5,7, 5,8, 5,9, 6,5 maksimal, itu berarti seperti orang prediabetes. Kalau di bawah 5,7 seolah-olah seperti belum kena diabetes. Seperti itu lebih bagus lagi. Nah, dalam Islam kita kenal ada istilah halalan toyiban. Nah, maka makanan kita harus terpilih banget itu, terpilih. Toyib itu kualitas terutama. Kemudian kita juga kenal istilah wala tusrifu berarti kuantitas, nggak boleh berlebihan. Ya, kita juga kenal moto berhenti sebelum kenyang. Nah, itu. Jadi usahakan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita biasa makan satu piring nasi, maka kurangilah sepiring kan kenyang. Supaya berhenti sebelum kenyang berarti cobalah 3/4 piring. Kalau sudah mampu 3/4 piring ternyata kenyang, kurangi lagi setengah piring. Ingat bahwa Kemenkes saja memberikan isi piringku itu nasi itu hanya kurang dari setengah piring. Kalau saya boleh menyarankan bagi Bapak Ibu yang belum meninggalkan nasi, maka nasi maksimal adalah 1/4 piring. Yang 1/4 piring untuk lauk, yang setengah piring untuk buah dan sayur. Nah, itulah isi piringku. Jadi sehat itu indeks massa tubuhnya harus sehat, komposisi tubuhnya, persen lemaknya harus baik, gula darah terkontrol, lebih HbA1c-nya baik, dan lemak darahnya juga baik. Tadi alhamdulillah Pak Mulis lemaknya masih baik ya, kolesterolnya masih bagus. Nah, untuk itu kita harus ingat norma 3J apa itu? Jenis, jumlah, jadwal. Nah, nanti jenis itu adalah tadi Pak Ku sudah menyebut apa? Ada istilah indeks glikemik. Nah, jumlah itu adalah beban glikemik. Nah, jadwal itu adalah pengaturan jadwal makannya. Nah, ini bisa dilihat misalnya di YouTube saya ini. Kalau kita lihat di sini misalnya ya.
Kelihatan nggak nih Bapak Ibu gambar YouTube-nya? Oh, nih. Belum, Kang. Belum, dokter. Kelihatan nggak ini? Belum, dokter. Oh tidak, Belum. ini Eh, share di PowerPoint ya? Di anu saya. Oke oke saya anu aja. ya. Sebentar, saya tutup dulu. Saya pakai yang ini. Share screen, pakai yang screen. Ya. Apa udah kelihatan sekarang? Sampun, Sudah, dokter. kok. Sudah ya? Sampun, dokter. Ya. Ya. Nah, ini materi-materi semacam ini ada di YouTube saya, Dokter Bambang UMY ini seperti pojok kiri bawah ini, Dokter Bambang UMY. Bukan Dokter Bes atau Dokter Bambang Edi, tapi Dokter Bambang UMY. Ya, jadi indeks glikemik. Yang kedua adalah beban glikemik. Nah, ini Pak Gus, yang tadi ya. Nah, ini contohnya adalah apokat contohnya ya. Sekarang saya kembali ke sini ya. Ini sebentar. Iya, dokter. Jadi eh, ada kalau saya bilang ada diet base tadi adalah eh, bahagia, enak dan sehat ya, bukan Bambang Edi Susianto nih kalau dalam hal ini. Eh, Kemudian komponennya apa? Sebenarnya komponen utamanya adalah makan makanan yang dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Lalu komponen tambahannya adalah bisa mempraktekkan ini nih, mempraktekkan ini. Jadi ada puasa intermittent, ada apa namanya? Ini belum share ya. Ada makanan yang kaya serat dan minum makanan probiotik. Ini faktor pendukungnya. Tapi yang inti tadi adalah apa? Adalah indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Termasuk dalam hal camilan juga harus begitu diatur gitu. Karena masalah yang sering terjadi adalah orang sudah mencoba untuk tidak makan, bahkan tidak makan nasi, tapi cemilannya tetap tidak bagus. Nah, ini jadi masalah ya. Maka kalau kita ingat 3J tadi, harus 3J itu berarti J-nya jadwal, salah satunya yang ketiga itu ada jadwal ya. Jadi ada makanan yang kita terjadwal itu maksimal adalah 5 sesi makan. Makan itu termasuk di dalamnya adalah cemilan. Jadi kalau cemilan dihitung makan gitu, jangan tidak dihitung gitu. Ingat rendah indeks glikemik dan rendah beban glikemik. Cara menghitungnya nanti kalau ingin tahu bisa kita sampaikan. Indeks glikemik itu kalau kita lihat ini tadi sudah disampaikan Dokter Kus, kita bisa lihat di dalam internet itu kalau kita mau makan sesuatu kalau nggak hafal ini tinggi apa rendah, buka aja di Google itu rendah apa tinggi. Kalau indeks glikemik itu 70 berarti tinggi. Kalau 70 ke atas indeks glikemiknya besar atau tinggi gitu. Kalau yang rendah yang di bawah 55 gitu. Kemudian skor beban glikemik ya. Jadi selain indeks glikemik ada beban glikemik. Nah, 0 sampai 10 dikatakan rendah. Nah, jadi diet base itu menyarankan sekali makan skornya hanya maksimal 10 gitu. Kalau bisa. Kadang-kadang lebih-lebih sedikit ya, 11, 12 gitu. Kalau tinggi 20. Cara ngitungnya bisa kita pelajari. Variasi makanan selingan itu kita juga perlu ya. Tadi makanan selingan harus dihitung, dianggap sebagai sesi makan gitu. Jadi kalau kita 5 kali makan, maka snack ini termasuk makan. Jadi misalnya makan jam 7 pagi, jam 10, selisihnya minimal 3 jam ya. Jam 7, jam 10, jam 13, jam berapa? 16, tambah 3 lagi, jam 19. Berarti jam 7 malam saya itu stop. Jaraknya masing-masing 3 jam dan masing-masing maksimal skor glikemiknya adalah 10 supaya kita tetap dalam kondisi beban glikemik rendah gitu. Ya sekali-sekali agak naik dikit namanya lagi hilaf gitu. Ya, kita variasikan buah, sayur, biji-bijian tadi Pak Kus juga nyebut ya. Kacang ya, kacang-kacangan lalu minuman juga termasuk dihitung. Kita minum segelas susu
susu murni itu adalah 10 gram. Kita hitung, jangan nggak dihitung. Kalau sudah makan satu minum susu, sudah 10 gram. Kalau Kemenkes mengatakan skor atau beban glikemik itu berarti eh, s- satu paket, satu porsi itu berapa gram karbonnya dikalikan indeks glikemiknya gitu. Nanti ketemunya skor glikemik, beban glikemik. Nah, itu dihitung sudah minum 200 mili susu eh, fresh milk itu sama dengan 10 gram. Nah, di antara buah yang bagus ini ada cherry, ada grapefruit ya. Grapefruit itu apa ya? Grapefruit ya, jeruk Bali ya, pear ya, apel, jeruk, plum ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa wong buah saja kita harus perhatian dengan indeks glikemiknya, apalagi yang bukan buah. Itu. Jadi tidak semua buah itu bagus. Nah, jadi daripada saya makan glukosa dari gula atau nasi, lebih baik saya makan sumber gula dari buah dan sayur. Karena apa? Ada manfaat lain. Selain ada glukosanya, ada vitamin, ada mineral gitu. Jadi kalau gula tok itu ya karbo tok, gula tok itu. Nah, sehingga lebih baik kita memilih cemilan buah dan sayur ya karena dia kaya vitamin dan mineral selain ada karbonya. Kadang-kadang orang nganggap nggak ngitung karbonya gula, ada karbonya. Harus hitung juga indeks glikemiknya, beban glikemiknya. Kalau mau belajar bisa, insya Allah. Ya, perhatikan indeks glikemik buah kita. Jadi buah pun kita perhatikan ya. Sekali lagi ini ada gambar merah, kuning, hijau, bangjo. Nah, ini perhatikan. Jangan kalau bisa ke yang merah deh. Maksimal yang sedang, kalau bisa yang rendah. Nah, ini sayur juga gitu. Ya, kita pilih-pilih juga. Sebagian besar sayur insya Allah low carb. Ya, sebagian besar adalah karbonnya rendah. Ini gambar-gambarnya. Sekilas saja. Lalu buah itu banyak yang fruktosanya tinggi. Jadi kalau bisa kurangi yang fruktosanya tinggi. Pisang termasuk yang fruktosanya tinggi ya. Jadi kalau bisa ya jangan pisang atau kalau makan pisang yang kecil aja, pisang mas gitu. Nah, kemudian apa nanas itu ya cukup tinggi fruktosanya. Maka ada anjuran makan nanas lebih banyak yang bagian tengahnya gitu. Ada bromolinya yang keras itu bonggolnya itu buahnya terbawa tapi bonggolnya juga terbawa, maka itu nanas tapi bagus ya. Nah, tidak semua buah itu cocok untuk kita kalau kita punya diabetes maksudnya itu ya. Ini yang bagus terutama yang sebelah kanan. Ya, ini saya juga bawa buah jeruk nipis ini. Beri-berian termasuk yang bagus. Strawberry, blueberry, raspberry itu sangat bagus. Sangat rendah indeks glikemiknya. Sekitar ya ada yang 20 gitu ya. Kemudian ingat bahwa buah potong itu lebih baik daripada jus. Alasannya banyak ya. Jus itu sendiri diputar dengan putaran kecepatan cepat itu merusak sebagian zat gizi tubuh. Zat gizi buahnya itu. Lalu biasanya seringkali jus buah itu ditambahi gula pemanis. Nah, itu jadi jelek. Makanya di luar negeri, di beberapa negara itu, anak-anak sekolah sekarang dilarang membawa bekal yang berupa jus. Mereka hanya boleh membawa buah potong atau buah utuh gitu. Karena anak-anak sudah banyak yang mengalami obesitas. Ini grapefruit atau jerbal ya, jeruk Bali ini sangat bagus. Saya suka sekali, segar sekali, apalagi kalau udah masuk kulkas, wah enak sekali. Ya, apokat itu ya termasuk yang buah terbaik ya, karena dia mengandung. Kalau kita lihat ini sebelah kanan, yang tengah ini adalah panjenengan bisa lihat ini dengan cara mengetik di Google nama buah, misalnya apokat atau nama makanan nasi, Anda tambahkan dengan fat secret. Ya, fat secret, maka akan muncul apa namanya bagaimana kandungan gizi dari suatu makanan atau buah atau minuman akan kelihatan
tergambar seperti yang di tengah ini ya. Jadi kelihatan lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbonnya berapa gitu, akan kelihatan. Ini pepaya juga cukup bagus ya. Pepaya pundak lutut kaki ya. Pepaya murah meriah dapat ditemukan di mana-mana. Sekarang mulai agak mahal, tapi ini bagus sekali. Brokoli sangat bagus, manfaatnya banyak. Ini tidak saya bahas, tapi saya tulis saja. Silakan nanti dibaca. Kembang kol juga bagus, bisa menjadi alternatif pengganti nasi. Jadi makan kembang kol ini dikukus tambah dengan parutan kelapa, wah, enak sekali. Seratnya tinggi, kalorinya rendah, dan mengandung mineral. Antioksidannya tinggi, karotenoid, tokoferol, dan asam askorbat juga. Jadi bagus sekali. Daun kelor, banyak yang tanya juga, daun kelor gimana dong? Nah, daun kelor juga banyak mengandung antioksidan ya. Ya, pada daun kelornya banyak antioksidan yang berpotensi sebagai penurun kadar kolesterol darah juga selain gula darah ya. Jadi daun kelor bagus mau dibuat pecel, dibuat apa namanya uraban itu juga bagus. Sayur bersayur bening juga bagus ya. Biji almond orang sering nyebut salah secara salah dengan kacang almond ini juga sangat bagus. Bisa dimakan begitu saja, bisa dibuat susu. Kami sering membuat susu almond, buat sendiri, gampang ini caranya. Ya, mete juga bagus ya. Lalu kuaci yang tanpa garam, yang bukan yang garamnya berlepotan itu ya, sangat bagus ya. Kuaci atau biji matahari. Ada juga yang dijual yang sudah kupasan ini, makannya simple, tidak usah ngoncek yang angel banget. Kalau kita lihat informasi gizi, pakai fat secret tadi seperti ini hasilnya. Ya, jadi karbohidratnya sekian dalam 100 gram. Mari kita kendalikan, cegah dan atasi gula darah kita dengan baik bersama Pro Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.